Ada sebuah kisah tentang seorang lelaki muda yang dengan tega mengeksekusi kekasihnya sendiri demi menutupi kehamilan sang kekasih yang kandungannya telah menginjak usia 4 bulan. Gilanya, tak hanya mengeksekusi sang kekasih beserta kandungannya saja, lelaki muda itu juga dengan keji menghanguskan jasadnya untuk menghilangkan jejak pengeksekusian. Tak tanggung-tanggung, upaya penghangusan itu bahkan dilakukannya sebanyak 2 kali demi memastikan bahwa kejahatannya telah tertutupi dengan mulus. Jadi, begini kisahnya. Fakrul Aiman Sajali, atau yang lebih akrab disapa dengan panggilan Fakrul, adalah seorang lelaki berusia 20 tahun yang berasal dari Selangor, Malaysia. Tidak ditemukan informasi mengenai kehidupan dan keluarga Fakrul di media. Tetapi dari yang diketahui ketika kisah ini berlangsung, Fakrul baru saja menyelesaikan studinya dari salah satu lembaga pendidikan tinggi di Malaysia. Di kehidupan pribadinya, Fakrul berpacaran dengan Nur Anisah Abdul Wahab, atau yang lebih akrab disapa Nur. Nur adalah seorang wanita muda yang usianya hanya 1 tahun lebih tua di atas Fakrul. Yang mana berarti ketika kisah ini berlangsung usia Nur adalah 21 tahun. Berbeda dari Fakrul yang mampu menyelesaikan pendidikannya hingga ke perguruan tinggi. Sejak lulus sekolah, Nur sudah harus banting tulang dengan bekerja menjadi pelayan di salah satu restoran untuk dapat memenuhi kebutuhannya sendiri. Pasalnya, ayah dan ibu Nur telah lama meninggal dunia sehingga Nur harus bertahan hidup seorang diri. Bahkan untuk tinggal pun Nur harus menumpang di rumah sepupunya. Tidak ada rincian pasti mengenai bagaimana Nur dan Fakrul bisa saling mengenal hingga akhirnya memutuskan untuk berpacaran. Tetapi diperkirakan mereka berdua sudah menjalin hubungan sekitar 1 tahun lamanya. Adapun selama menjadi sepasang kekasih, gaya berpacaran Nur dan Fakrul bisa dibilang sudah kelewat batas. Diketahui, mereka seringkali melakukan hubungan selayaknya suami istri, padahal mereka belum terikat oleh ikatan suci pernikahan. Selama melakukan hal itu, Fakrul dan Nur lupa bahwa usia mereka masih sangat muda. Mereka juga tidak mempertimbangkan mengenai resiko besar yang akan mereka tanggung di kemudian hari akibat perbuatan mereka itu. Singkat cerita, benar saja. Suatu hari di bulan Mei tahun 2023, Nur mengaku kepada Fakrul bahwa dirinya tengah mengandung. Kepada Fakrul, Nur berkata kira-kira seperti ini. "Sayang, aku hamil dan usia kandungannya udah 4 bulan. Gimana ini? Kamu mau tanggung jawab kan sayang?" Begitu kira-kira ucap Nur kepada Fakrul. Mendengar hal itu, Fakrul pun terkejut dan membatu. Kehamilan Nur, kekasihnya, tidak pernah ada di pikiran dan rencananya sebelumnya. Sehingga ketika dihadapkan pada situasi itu, Fakrul pun kehilangan kata-kata. Melihat Fakrul yang membatu dan terlihat panik, Nur pun ikut panik. Wanita itu tentu saja takut jika kekasihnya itu kabur dan tidak mau bertanggung jawab atas kehamilannya. Meski begitu, Nur yakin Fakrul bukanlah orang yang seperti itu. Untuk itu, Nur pun berusaha bertanya lagi kira-kira begini kepada Fakrul. "Sayang, kok diem sih? Kamu bakalan tanggung jawab kan? Ini anakmu loh." Mendengar suara Nur lagi, Fakrul pun tersadar. Namun, alih-alih menyahuti Nur, Fakrul malah mengalihkan topik pembicaraannya ke hal lain. Kala itu, Nur berusaha mengerti. Mungkin saja Fakrul masih memproses segala hal yang terjadi, sama seperti dirinya. Untuk itu, Nur pun tak lagi membahas mengenai kehamilannya, dan hari itu pun berlangsung begitu saja. Sampai di rumah, Fakrul rupanya berpikir keras mengenai kehamilan Nur. Dirinya jelas tak siap jika harus menikahi Nur dan mengemban tanggung jawab menjadi seorang suami dan seorang ayah di usianya yang masih sangat muda. Selain itu, Fakrul juga belum bekerja karena dirinya baru saja lulus kuliah. Fakrul jelas menyadari bahwa masa depannya masihlah sangat panjang dan kehamilan Nur jelas akan membuat kecewa kedua orang tuanya. Tak hanya itu, menikahi Nur juga mungkin saja akan menghambat karir dan kehidupannya. Fakrul tidak mau menanggung aib dan menjadi gunjingan tetangga.
Oleh karena itu, Fakrul pun terus berpikir dan merenung untuk mempertimbangkan langkah apa yang harus ia tempuh selanjutnya. Namun, saat Fakrul sedang dalam proses berpikir itu, tiba-tiba saja pikiran jahat justru mampir di kepalanya. Kala itu, mendadak Fakrul ragu jika buah hati yang dikandung Nur adalah miliknya. Dan semakin lelaki itu berpikir, lama-kelamaan keraguan itu pun berubah menjadi keyakinan yang dipercayainya. Yang mana kemudian kesimpulannya adalah Fakrul jelas tidak mau jika harus bertanggung jawab untuk sesuatu yang bukan karena ulahnya. Dengan kepercayaan sepihaknya itu, Fakrul pun mulai memikirkan cara untuk kabur dari Nur. Kala itu Fakrul hilang akal. Fakrul mulai berpikir, jika Nur masih bersikeras ingin Fakrul bertanggung jawab atas kandungannya, maka cara satu-satunya yang bisa dilakukannya untuk kabur dari situasi itu adalah dengan menyingkirkan Nur. Singkat cerita, hari Senin tanggal 22 Mei tahun 2023, tepatnya sekitar pukul 8 malam waktu Malaysia, adalah waktu yang dipilih Fakrul untuk berdiskusi dengan Nur mengenai kehamilan wanita itu. Setelah mengajak Nur bertemu dan Nur setuju, Fakrul pun langsung berangkat dari rumahnya untuk menjemput Nur di rumah sepupunya. Kala itu, Fakrul membawa mobil Peugeot 2 Alza berwarna putih dengan nomor plat BLU 3644. Mobil itu bukanlah milik Fakrul sendiri, melainkan ia pinjam dari ibunya. Sebagai persiapan, Fakrul juga sudah menyiapkan pisau yang disimpannya di kap mobil milik ibunya itu. Begitu sampai di rumah sepupu Nur, Fakrul pun langsung membawa Nur untuk keluar bersamanya. Mulanya mereka mampir untuk makan di sebuah kedai makan di kawasan Sungai Besar, Selangor. Lalu setelah mereka selesai makan, Fakrul pun kemudian membawa Nur pergi ke perkebunan kelapa sawit di Jalan Sungai Limau, tepi ban laut, Sungai Besar, Selangor. Saat itu, Nur tidak menaruh rasa curiga kepada Fakrul, karena tempat itu memang biasa mereka gunakan untuk bertemu atau membicarakan sesuatu yang tidak ingin diketahui oleh siapapun. Tak lama mereka pun akhirnya sampai di perkebunan kelapa sawit itu dan keluar dari mobil untuk membicarakan tentang kehamilan Nur. Di sana, Fakrul menyuruh Nur untuk menyembunyikan kandungannya dan kemudian menggugurkannya. Mendengar itu, Nur pun marah dan tidak setuju. Nur tidak mau menyembunyikan kehamilannya kepada siapapun. Ia ingin Fakrul menikahinya dan mereka pun membesarkan buah hati itu bersama-sama. Karena itu, percekcokan di antara mereka pun terus berlanjut dan tak ada ujungnya. Di tengah perdebatan itu, Fakrul yang sudah tersulut amarah pun akhirnya mengungkapkan keraguannya tentang buah hati yang dikandung Nur. Kepada Nur, Fakrul pun berkata bahwa mungkin saja apa yang sedang dikandung Nur bukanlah buah hatinya. Mendengar itu, Nur tentu saja merasa terkejut dan sangat sakit hati. Perdebatan di antara Nur dan Fakrul pun semakin memanas, hingga keduanya sama-sama meninggikan suara mereka. Di situasi itu, Fakrul tak dapat mengontrol amarahnya lagi. Entah setan dari mana, Fakrul pun tiba-tiba saja mengambil sebatang kayu yang berada tak jauh dari tempatnya berdiri, dan kemudian mengayunkan kayu itu ke arah Nur, hingga Nur tersungkur tak sadarkan diri. Lalu, ketika Nur dalam keadaan pingsan itu, bukannya berhenti, Fakrul malah kembali mengayunkan kayu yang dipegangnya itu lagi ke arah Nur sebanyak 2 kali. Tak berhenti sampai di situ saja. Fakrul yang masih dikuasai oleh amarah pun kemudian berjalan ke mobil untuk mengambil pisau yang disimpannya di dalam kap mobil. Lalu, ia pun berjalan lagi ke arah Nur yang masih tergeletak tak berdaya. Dan kemudian, tanpa rasa iba dan dengan emosi yang masih menggebu-gebu, Fakrul mengayunkan senjata tajam yang digenggamnya itu tepat ke dada Nur hingga cairan merah mengucur deras dari sana. Dengan begitu, Nur pun meninggal dunia seketika. Meski telah mengetahui bahwa Nur sudah tak lagi bernapas, kekejian Fakrul tak berhenti begitu saja. Masih dengan menggunakan pisau yang sama, Fakrul menyayat perut Nur untuk mengeluarkan kandungannya. Lalu setelahnya, Fakrul mengeluarkan sedikit bensin mobilnya, menyiramkannya ke jasad Nur, dan kemudian melemparkan api ke arahnya. Setelah si jago merah terlihat melahap Nur, Fakrul pun menunggunya hingga padam. Kemudian, setelahnya,
Fakrul menyeret jasad Nur sampai ke tepi sebuah parit yang tak jauh dari tempat pengeksekusiannya. Adapun barang-barang milik Nur, ia buang di parit yang berbeda, yaitu sebuah parit di tepi jalan lama Kuala Selangor. Sementara itu, ponsel Nur dibuangnya di tempat yang berbeda pula, yaitu di sebuah kawasan rumah PAM, Simpang 3, Jalan Sungai Panjang, Sungai Besar. Lalu, setelah selesai membuang semua itu, Fakrul pun pulang ke rumahnya seolah tak terjadi apa-apa. Di rumah, Fakrul tak dapat tidur dengan tenang. Fakrul takut jika jasad Nur ternyata berhasil ditemukan dan akhirnya membawanya ke dalam masalah. Untuk itu, keesokan paginya, tepatnya pada hari Selasa, 23 Mei 2023, sekitar pukul 7.30 waktu setempat, Fakrul pun keluar dari rumahnya untuk mengecek jasad Nur dengan mengendarai sepeda motor. Gilanya, di jalan Fakrul malah membeli bensin di Petron Sungai Besar dengan tujuan untuk menghanguskan jasad Nur sekali lagi. Kemudian, sesampainya Fakrul di parit perkebunan kelapa sawit tempatnya membuang Nur, Fakrul pun menarik jasad Nur dari sana dan menaruhnya di tepi parit. Lalu, seperti rencananya, Fakrul pun kembali menuangkan bensin yang sebelumnya ia beli ke sekujur tubuh Nur dan kemudian melemparkan api ke jasad Nur sekali lagi. Setelahnya, tanpa menunggu apinya padam, Fakrul segera kembali ke rumahnya dengan mengendarai sepeda motornya tanpa rasa bersalah. Sepanjang jalan, Fakrul memiliki keyakinan bahwa jasad Nur pasti sudah hangus hingga tak mungkin lagi ditemukan dan dikenali oleh siapapun. Beberapa jam kemudian, di hari yang sama, sekitar pukul 8.15 pagi, seseorang yang sedang berjalan di area perkebunan sawit pun melihat kepulan asap di tepi kebun sawit yang bersebelahan dengan kandang sapi. Kala itu, orang itu pun mencari sumber kepulan asap itu karena mengira mungkin seseorang sedang membakar sampah dan berniat menegurnya. Namun, begitu sampai di sumber kepulan asap, terkejutlah orang itu karena ternyata bukan sampah yang sedang dilahap oleh api, melainkan jasad manusia. Melihat itu, dengan cepat orang itu pun segera melaporkan temuannya itu ke kepolisian. Dan menanggapi laporan itu, pihak kepolisian bersama tim forensik pun langsung mendatangi TKP. Ketika polisi sampai TKP, jasad Nur yang sudah hangus sebesar 60% pun langsung dibawa ke rumah sakit Sungai Buloh yang terletak di Selangor untuk diotopsi. Bersamaan dengan itu, polisi pun memulai penyelidikan TKP. Beberapa waktu kemudian, masih di hari yang sama, hasil forensik pun keluar dan terungkaplah identitas dari jasad yang ditemukan di kebun kelapa sawit adalah milik Nur Anissa. Berbekal hal itu, polisi pun mulai mencari tahu siapa orang terakhir yang bertemu dengan Nur. Dan setelah segala bukti dikumpulkan, masih di hari yang sama pada tanggal 23 Mei 2023, sekitar pukul 13.45, satuan polisi dari BSJD Sabak Bernam dan satuan polisi dari Cawangan Selangor pun akhirnya pergi ke alamat nomor 19, Jalan PP 21, Taman Padu Permai 45300, Sungai Besar, Selangor, untuk menangkap seorang laki-laki yang diduga sebagai tersangka dalam kasus pengeksekusian Nur. Setelah ditangkap, Fakrul pun ditahan dalam tahanan sementara sampai tanggal 29 Mei dan diperpanjang hingga tanggal 3 Juni. Saat itu, status Fakrul telah naik menjadi terdakwa dengan pasal 320 KUHP Malaysia dengan ancaman hukuman eksekusi dan Fakrul tidak mengajukan pembelaan apapun atas itu. Selama persidangan, kuasa hukum Fakrul, Muhammad Nur Tamrin, sempat mengajukan permohonan pemeriksaan dan rujukan psikiatri untuk Fakrul. Tetapi permohonan ini ditolak oleh Mahkamah Magistrate Sungai Besar. Pada 1 Juni 2024, kasus Fakrul Aiman pun dipindahkan ke Mahkamah Tinggi Klang. Dan hingga kini, kasus ini masih dalam proses hukum sehingga belum diketahui putusan apa yang akan dijatuhi oleh pengadilan untuk Fakrul. Namun, melihat dari pasal dakwaan yang menjeratnya atas segala kejahatannya, sampai kini Fakrul pun masih terancam hukuman terberat, yakni penjara seumur hidup atau bahkan hukuman eksekusi.